Silakan kepada Ustadz untuk memulai pembelajarannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil wabarakatuh. alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan hingga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali tentunya di majelis ilmu ini yang penuh berkah. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridhai pertemuan kita pada malam yang penuh berkah ini insyaallah taala. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus di muka bumi ini sebagai suri tauladan, maka tentunya dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Para peserta, para ahlul Quran, sahibul Quran, asatidah dan ustadzah rahimakumullah ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada salah satu karya ulama yang terkenal, yaitu karyanya Syekh Sa'id bin Sa'ad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah salah satu karya beliau di dalam ilmu Al-Quran khususnya di bidang tajwid yaitu Manzumah Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Alhamdulillah, kita kemarin atau dua pertemuan kemarin telah membahas bab yang pertama, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Dan ada 5 hukum sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'id. Yang pertama adalah idgham, yang kedua idgham bi ghunnah, yang ketiga idgham bila ghunnah, yang keempat adalah iqlab, yang kelima adalah ikhfa. Kemudian dilanjutkan ya pada bab yang berikutnya yang berkaitan dengan mim dan nun yang bertasydid dan hukum mim sukun. Alhamdulillah telah kita pelajari semuanya dan kita ambil ya sampai bait yang ke-13. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah taala pada bab yang berikutnya yaitu babul idgham. Bab tentang idgham. Perlu kita garis bawahi bersama bahwa idgham tidak hanya sebatas pada nun sukun yang bertemu dengan huruf yang 6, yaitu huruf-huruf bi ghunnah dan huruf-huruf bila ghunnah. Jadi kalau dikumpulkan ada 6 huruf. Akan tetapi ya terkhusus pada bab idgham ini memiliki jangkauan atau bab-bab yang lainnya. Jadi bab idgham ini sebenarnya adalah bab yang umum ya. Karena idgham nanti akan bisa kita tinjau dari beberapa sisi. Bisa kita tinjau dari beberapa sisi. Di antaranya nanti kalau kita tinjau dari sisi makhraj dan sifatnya, maka keluarlah bab yang masyhur yaitu mislain, mutaqaribain, mutajanisain, mutaba'idin. Nah, itu yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kali ini.
Nah, nanti juga akan ada ditinjau dari sisi harakatnya. Nah, nanti akan keluar hukum namanya shaghir, yang kedua kabir, yang ketiga mutlak. Nah, nanti ada idgham bisa ditinjau dari penamaannya. Ditinjau dari penamaannya. Makanya nanti ada misalnya yang masyhur di Indonesia itu idgham mimi. Nah, misalnya ada ba yang bertemu dengan ba, nanti jadi hukumnya ada idgham ba'i. Atau misalnya waw bertemu dengan waw, maka dinamakan idgham wawi. Begitu. Nah, ini ditinjau dari penamaan. Dan ada ditinjau dari sisi yang lainnya. Dan kalau kita belajar lebih jauh tentang ilmu qiraat, ya, ilmu variasi bacaan, maka disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi bab khusus tentang idgham ini. Kenapa? Karena cangkupannya sangat luas. Ya, beda dengan ikhfa, beda dengan izhar. Tapi insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan bahas tentang idgham sebagaimana dibawakan oleh Syekh Sa'id rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, perlu kita ketahui bersama ya, bahwa bab idgham ini menjelaskan hubungan huruf di dalam satu kata atau suatu kalimat. Nah, hukum ini berkaitan dengan pertemuan dua huruf hijaiyah di dalam sebuah kata atau kalimat yang tentunya dapat kita tinjau secara umum dari makhraj dan sifatnya dan juga dari keadaan harakatnya. Jadi idgham itu kalau kita definisikan menurut para ulama yaitu isalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada, yaitu memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharakat, memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharakat. Isalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasiran, agar menjadi dua huruf musyaddadan, ya, bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, agar menjadi satu huruf yang seakan-akan dia bertasydid. Ingat, idgham bukan hanya kaitannya nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf bi ghunnah dan huruf-huruf bila ghunnah. Tapi idgham ini berkaitan dengan pertemuan dua huruf. Nah, nah, pertemuan dua huruf ini bisa kita tinjau nanti dari makhraj. Bisa kita tinjau dari harakatnya. Nah, kalau kita tinjau dan sifatnya, maka akan keluar empat hukum. Kedua, tiga lain keluar tiga yang kedua. Maka nanti kita akan bisa jelaskan misalnya contoh dzalika bima 'asaw dzalika bima 'asaw 'asaw. Nah, itu waw bertemu dengan huruf waw. Maka bisa kita simpulkan kalau kita sudah membahas nantinya bahwa asawwa itu adalah idgham mutamasilain shaghir. Idgham mutamasilain shaghir.
Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas insyaallah. Baik. Nah, yang pertama kita akan bahas yang pertama adalah hubungan antara dua huruf yang ditinjau dari sisi makhraj dan sifat. Kita ketahui yang pertama hukumnya adalah mutamatsilain. Apa itu mutamatsilain? Yaitu harfani ittafaqa fi makhraj was sifah. Harfani ittafaqa fi makhraj was sifah. Mutamatsilain itu adalah apabila ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Apa? Dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Maksudnya sama-sama bertemu dua huruf yang sama. Contohnya misalnya rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Nah, ta bertemu dengan huruf ta. Nah, atau contoh yang lain tadi kita sebutkan zalika bima asaw. Ini dua huruf yang bertemu yang sama makhraj dan sifat. Nah, memang sebenarnya kalau kita mempelajari bab idgham ini wajib sebenarnya kita itu sudah kenal yang namanya makhraj dan sifat. Wajib kita mengenal makhraj dan sifat karena ini ada kaitan dengan bab idgham ini. Nah, atau contoh yang lain adada sinin. Adada sinin. Ya, ada dua huruf dan yang bertemu. Atau contoh yang lain falyasta'fif. Falyasta'fif. Ada fa bertemu dengan huruf fa. Maka ini dihukumi dengan mutamatsilain. Baik. Kita lanjutkan. Hukum yang kedua. Kalau kita tinjau dari sisi makhraj dan sifat, yaitu mutajanisain. Apa? Idgham mutajanisain. Nah, apa itu idgham mutajanisain? Harfani ittafaqa fi makhraj duna as-sifah. Harfani ittafaqa fi makhraj duna as-sifah. Yaitu dua huruf yang sama makhrajnya, dia tempatnya sama tapi sifatnya berbeda. Contoh misalnya huruf dal dengan ta. Huruf dal dengan ta. Ini sama makhraj. Makhrajnya sama-sama di ujung lidah yang bertemu dengan tempat pertumbuhan gigi seri. Adda, atta. Ini sama makhrajnya. Nah, tapi sifatnya kalau kita tinjau ternyata berbeda. Di antara sifat yang berbeda, misalnya huruf ta itu sifatnya adalah hamas misalnya. Nah, sedangkan dal itu sifatnya adalah jahr. Bahwa dal sifatnya apa? Jahr. Nah, ini di antara sifat yang berbeda. Oleh karenanya, ketika dal bertemu dengan ta, maka kita hukumi bukan mutamatsilain, tapi dia mutajanisain. Kenapa? Karena makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Contohnya misalnya di surah Al-Kafirun, wala ana 'abidum ma 'abadtum. 'Abadtum dan bertemu dengan ta, dihukumi apa? Mutajanisain. Nah, atau misalnya to dengan ta, makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Di antara sifat yang berbeda adalah bahwa ta sifatnya istifal dan to sifatnya isti'la, yaitu ta tipis, to tebal. Contoh misalnya
La in basabta. La in basabta. Nah, ini diantara contoh mutajanisai. Baik, yang ketiga. Hukum yang ketiga, kalau kita tinjau dari sisi makhraj dan sifatnya, ada namanya idgham mutaqaribaini. Idgham mutaqaribaini. Apa itu idgham mutaqaribain? Yaitu harfani taqaraba fil makhraj wa ikhtalafa fis sifah. Ana ulang sekali lagi. Apa itu idgham mutaqaribain? Harfani taqaraba fil makhraj wa ikhtalafa fis sifah. Yaitu dua huruf yang makhrajnya berdekatan. Kita garis bawahi dulu, berdekatan ini hanya terlampau satu langkah saja. Misal, kalau kita mengetahui tenggorokan itu kan makhrajnya terbagi menjadi tiga. Ada pangkal lidah, ada tenggorokan tengah, ada pangkal tenggorokan, afwan, ada tenggorokan tengah, ada ujung tenggorokan. Yang disebut dengan taqarub yang berdekatan bukan pangkal dengan ujung, tapi pangkal dengan tengah tenggorokan. Dan tengah tenggorokan dengan ujung tenggorokan ini yang disebut dengan taqarub, yang betul-betul dekat. Yang betul-betul bertetangga makhrajnya. Ya, begitu ya. Ini semoga dapat dipahami insyaallah. Nah, jadi idgham mutaqaribain adalah harfani taqaraba fil makhraj wa ikhtalafa fis sifat. Dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Contohnya di surah Al-Mursalat Allah berfirman, "Alam nakhluqukum min ma'in mahin." Alam nakhluqukum. Lukh lam nakhluqukum. Qaf bertemu dengan kaf. Nah, kalau kita tinjau dari makhraj memang dia berdekatan. Kalau makhrajnya qaf itu di aqsal lisan, ya, yaitu di pangkal lidah, dan qaf itu di bawahnya, dan kaf itu di bawahnya harful qaf. Tahtan makhrajil qaf. Di bawahnya huruf qaf. Nah, maka dia disebut dengan taqar, berdekatan. Maka ini dihukumi idgham mutaqaribain, yaitu dua huruf yang makhrajnya berdekatan dan sifatnya berbeda. Atau contoh yang lain, hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Hum fiha. Ya. Mim bertemu dengan fa. Kita ketahui dua huruf ini memang makhrajnya di dua bibir, tapi berbeda tempatnya. Kalau fa itu perutnya bibir, kalau mim itu kedua bibir. Nah, maka ini berdekatan. Cuman tentunya sifatnya pasti berbeda. Maka ini dihukumi dengan idgham mutaqaribain. Kemudian yang terakhir, hukum yang keempat, kalau kita tinjau dari sisi makhraj dan sifatnya, ya, tentunya ini masih berkaitan dengan idgham ya. Apa tadi idgham bertemunya dua huruf. Nah, ini harus kita garis bawahi atau kita pahami dulu kaidahnya. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari sisi dan makhraj, hukum yang keempat ini adalah idgham mutaba'idain. Mutaba'idain, yaitu harfani ikhtalafa fil makhraj wa ikhtalafa fis sifah. Harfani ikhtalafa fil makhraj wa ikhtalafa fis sifah. Yaitu dua huruf yang jauh makhrajnya atau yang berbeda makhrajnya dan berbeda juga sifatnya. Misalnya ahraso, ahraso. Ya. Ha bertemu dengan ro. Kita tahu makhrajnya ha itu di tenggorokan bagian tengah.
ro tempatnya di mana? Di ujung lidah, sangat jauh sekali tempat. Maka ini dihukumi idgham mutaba'idain. Mutaba'idain. Baik, jelas insyaallah ya kalau kita tinjau idgham ini dari sisi makhraj dan sifat maka keluar 4 hukum. Mutamathilain, kemudian mutajanisain, kemudian mutaqaribain dan mutaba'idain. Nah, sebenarnya idgham mutaba'idain ini tidak ada kaitannya dengan hukum yang aslinya. Tapi para ulama menyebutkan untuk sebagai tambahan faedah saja. Tapi yang menjadi titik permasalahannya adalah pada mutamathilain, mutajanisin, dan mutaqaribain. Baik, sekarang kita akan tinjau idgham dari sisi harakatnya. Dari sisi harakatnya. Bahwa kalau kita tinjau dari sisi harakatnya ada 3 hukum. Yang pertama adalah idgham shaghir yang disebut dengan shaghir. Nah, kapan dikatakan shaghir? Idza kana harful awal sakin wa harful tsani mutaharrik. Idza kana harful awal sakin wa tsani mutaharrik. Jadi apabila huruf yang pertama itu sukun, yang keduanya berharakat. Jadi kan idgham tadi adalah 2 huruf yang bertemu. Nah, kalau kita tinjau dari sisi makhraj dan sifat sudah kita bahas. Sekarang dari sisi harakatnya, ternyata juga mengeluarkan hukum. Nah, yang pertama tadi kita sebutkan adalah shaghir. Kapan kita katakan bahwa dia idgham shaghir? Yaitu apabila 2 huruf tersebut, huruf yang pertamanya itu sukun, yang keduanya berharakat. Terserah harakatnya apa saja. Ingat, yang pertamanya sukun. Jadi kita lihat nih, setelah kita tinjau dari sisi makhraj dan sifat, kita lihat 2 huruf tersebut bertemunya, kondisinya seperti apa harakatnya. Kalau yang pertama sukun, yang keduanya berharakat, maka ini disebut dengan idgham shaghir. Kita ambil contoh tadi, ya. Dzalika bima 'asawwa. Ya. Itu huruf wawunya sukun, yang keduanya berharakat. Ya. Atau kita ambil contoh yang lain, rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Nah, itu ta bertemu dengan ta. Tapi kita lihat ta yang pertama sukun, yang keduanya dia berharakat. Maka ini disebut dengan apa? Idgham shaghir. Idgham shaghir. Jelas insyaallah ya. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, kalau kita tinjau dari sisi harakatnya adalah idgham kabir. Idgham kabir. Nah, kapan dikatakan dia idgham kabir? Idza kana al-harful awwal والثاني متحركين. إذا كان حرف الأول والثاني متحركتين. Yaitu apabila 2 huruf tersebut bertemunya dan sama-sama dia berharakat. Dia sama-sama berharakat. Nah, perlu kita ketahui, idgham kabir ini tidak ada pada riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah. Pada qiraahnya Imam Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Nah, tapi idgham kabir ini ada pada riwayat yang lain, di antaranya riwayat yang masyhur yang terkenal dengan idgham kabir ini adalah riwayatnya Imam As-Susi. Riwayat Imam As-Susi. Contoh misalnya pada surah Al-Fatihah, kalau kita membaca pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, kita membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita lihat ada Ar-Rahim. Mim bertemu dengan mi. Nah, kalau kita kan membacanya kita harokatin. Tapi pada riwayat Al-Imam As-Susi membacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, bacanya diapakan? Diidghamkan. Kenapa? Karena ada dua huruf. Kedua-duanya berharokat. Ini dibaca atau dihukumi idgham kabir pada riwayat Al-Imam As-Susi. Tapi pada riwayat Hafs kita tidak ada hukum pada kondisi seperti ini. Atau contoh yang lain pada surah Al-Baqarah misalnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Nah, kalau kita membacanya kan fihi huda. Tapi pada riwayat Al-Imam As-Susi itu kan ada dua ha yang bertemu. Nah, maka cara membacanya adalah Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diidghamkan. Ini pada riwayat Al-Imam As-Susi. Nah, demikianlah ini idgham kabir. Tapi pada riwayat Hafs dan Asim boleh saja kita menghukumi idgham kabir. Kenapa? Karena memang aslinya kedua-duanya berharokat. Nah, tapi pada riwayat Al-Imam As-Susi itu dibaca idgham, tapi pada riwayat Hafs dan Asim kita membacanya dengan izhar. Jelas insyaallah ya. Kemudian hukum yang ketiga, kalau kita tinjau idgham dari sisi harakatnya adalah idghamul mutlaq namanya. Idghamul mutlaq. Kapan dikatakan mutlak? Idza kana harful awal mutaharrik والثاني الساكن والثاني ساكن. إذا كان الحرف الأول متحرك والثاني dia sukun. Kedua berharakat, yang kedua dia sukun. Nah, ini adalah penjelasan singkat insyaallah taala berkaitan dengan idgham kalau kita tinjau dari dua sisi. Dan ini kaitannya sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada syarah dari Matan Hidayatus Subyani. Nah, kita akan masuk pada penjelasan matan. Kita buka dengan muqaddimah tentang idgham. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'id Ibn Sa'ad rahimahullah, idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idh dhahaba. Idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idh dhahaba. Kata beliau, wajib kita itu memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berikutnya atau yang semisalnya, seperti contohnya lafaz idh dhahaba. Seperti lafaz idh dhahaba. Nah, kita lihat idh dhahaba ini adalah kaitannya dengan idgham mutamatsilain. Jadi beliau menyebutkan idgham mutamatsilain pada pada bait yang ke-14. Kata beliau, ana ulang sekali lagi, idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi idh dhahaba. Wajib kita itu memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berikutnya. Dan kedua huruf tersebut semisal atau sama makhraj dan sifatnya. Beliau memberikan contoh idh dhahaba. Idh dhahaba. Zal bertemu dengan zal, maka ini adalah idgham mutamatsilain, yaitu
Dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Kemudian kita lihat dari sisi atau kita tinjau dari harakatnya. Dia termasuk shaghir, kabir atau mutlaq. Maka dia termasuk shaghir. Kenapa? Yang pertamanya sukun, yang keduanya berharakat. Jelas insyaallah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bait yang ke-15 dan bait ke-16. Karena ini ada kaitannya dengan bait ke-15, jadi kita langsung baca dua bait. Beliau mengatakan waqis ala hadza siwa wawin tala dhamma wa ya'in ba'da kasrin yujtala min nahwi fi yawmin liya'in azharu wal wawi min nahwin yasbiru wa sabiru. Nah, pada bait yang ke-15 dan ke-16 ini beliau memberikan pengecualian pada bab idgham ini. Apa yang beliau katakan? Waqis ala hadza istiwa wawin tana. Dan analogikanlah hukum ini pada seluruh huruf hijaiyah kecuali. Nah, jadi kata beliau, aplikasikanlah hukum idgham ini pada seluruh huruf hijaiyah. Tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Wawin tala dhamma wa ya'in ba'da kasrin yujtala. Yaitu apabila ada huruf waw yang sukun yang sebelumnya dhammah dan huruf ya sukun yang sebelumnya kasrah, maka tetap dibaca dengan jelas. Nanti kita akan kasih contoh sebagaimana yang beliau sebutkan. Min nahwi fi yaumin liya'in azharu wal wawi min nahwin yasbiru wa sabiru. Contohnya kata beliau pada kata fi yaumin. Fi yaumin. Ini pada kondisi seperti ini apabila ada huruf iya sukun tapi sebelumnya dia berharokat kasrah, maka tidak boleh kita hukumi dengan idgham. Kenapa? Karena hukum seperti ini dihukumi dengan hukum mad tabi'i. Dihukumi apa? Mad tabi'i, bukan idgham. Kita ketahui bersama bahwa huruf mad itu kan ada 3. Yang pertama adalah alif sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, kalau huruf yang pertamanya ini dihukumi huruf mad, maka dia tidak terjadi idgham. Ana ulang sekali lagi. Kalau misalnya huruf yang pertamanya kan idgham dua huruf yang bertemu. Huruf yang pertamanya ternyata adalah huruf mad, maka kita tidak hukumi dengan idgham. Contohnya tadi fi yaumin. Kita nggak mungkin membaca fi yaumin. Kita idghamkan. Tidak, tapi kita tetap membaca huruf madnya. Fi yaumin. Nah, maka huruf ya madnya ini harus kita baca dengan izhar. Kenapa harus kita izharkan madnya? Begitu pula contohnya pada waw mad atau waw yang sebelumnya dhammah pada kata yasbiru wa sabiru. Yasbiru, nah itu ada waw bertemu dengan waw. Tapi ini tidak dihukumi idgham. Kenapa? Karena waw yang pertama adalah waw mad. Karena waw yang pertama adalah waw mad. Jelas insyaallah ya. Tayyib. Kita lanjutkan pada bait yang ke-17, 18, 19 dan bait ke-20 ini berkaitan dengan bab idgham mutajanisain. Bab idgham mutajanisain. Tadi kalau pada bait yang ke-14 itu tentang idgham mutamathilain. Kemudian bait yang ke-14 dan 15 berkaitan dengan pengecualian ya karena dihukumi dengan mad. Maka bait yang ke-17 sampai ke bait 20 ini berkaitan dengan idgham
mutajanisain. Apa yang dikatakan oleh beliau? Watta'u fi dalin wa ta'in asbatu idghamaha nahwu ujibat da'watu wa amanat ta'ifatun wa adghamu الذال في الظاء بنحو الظلم والدال في التاء بلا امتراء ولا مهل وبل وقل في الراء مثل لقد تاب وقل رب احكم والكل جاء باتفاق فاعلم. Kata beliau, dan huruf ta ketika masuk dengan huruf dal dan ta telah ditetapkan hukumnya yaitu idgham. Contohnya pada lafaz ujibat da'watu. Ujibat da'watu ini contoh ta bertemu dengan harfud dal. Ya, kemudian kata beliau, begitu juga lafaz amanat ta'ifatun tak bertemu dengan ta. Dan para ulama juga mengidghamkannya, begitu juga pada zal dengan dha. Ya zalam. Beliau kasih contoh ya zalamu. Begitu juga ya apabila dal bertemu dengan huruf ta. Nah, ini juga diidghamkan. Begitu juga lam, hal dan lam pada bal. Ini jadi ada contoh pada hal dan bal. Ini juga harus diidghamkan apabila setelahnya huruf lam dan huruf ra. Ya. Begitu juga kata beliau diidghamkan pada lam fi'il. Contohnya adalah yang bertemu dengan harfur ra. Wa qur rabbi. Jadi kata fi'il, lam pada fi'il, qul yang bertemu dengan ra. Qur rabbi ini juga dihukumi dengan idgham. Kemudian juga lafaz laqad taba. Laqad taba. Dan lafaz qur rabbi. Maka semua contoh ini hukumilah dengan idgham. Dihukumi dengan idgham. Wal kullu jaa'a bittifaqin fa'alami. Dan seluruh pertemuan tersebut datang dengan kesepakatan para ulama. Jadi semua contoh yang dibawakan oleh Syekh Sa'id, contoh tadi tak bertemu dengan amanat ta'ifah. Contoh misalnya tak bertemu dengan dal ujibat da'watu. Kemudian beliau kasih contoh zal bertemu dengan dha yadh-dhalamu. Ya. Begitu juga pada lam, hal dan lam bal. Nah, jadi hal dan bal ini merupakan salah satu hukum lam sebenarnya. Hukum lam. Nanti kalau kita membahas tentang hukum lam sukun di dalam Al-Quran, maka diantaranya adalah lam harf. Nah, lam harf itu diantaranya adalah hal dan bal. Nah, hal dan bal ini juga dihukumi idgham kalau setelahnya huruf lam dan ra. Contohnya hal lakum atau misalnya barrabbukum. Makanya Syekh Sa'id memasukkan pada hukum idgham. Nah, begitu juga pada fi'il, pada kata qul yang setelahnya huruf ra, qur rabbi. Ya, ini juga termasuk dari idgham. Beliau juga ngasih contoh laqad taba. Dan bertemu dengan ta, kemudian beliau kasih contoh yang lain qur rabbi juga. Ya, lam bertemu dengan ra. Maka kata beliau, hukumilah semua ini dengan idgham. Tapi ingat, ini kaitannya dengan idgham mutajanisain. Kita sudah katakan tadi di awal bahwa bait ke-17 sampai ke-20 ini adalah contoh idgham mutajanisaini. Idgham mutajanisain. Dan kata beliau, wal kullu jaa'a bittifaqin 'alami. Dan semua contoh ini sudah disepakati para ulama bahwa dihukumi idgham mutajanisain. Jelas insyaallah ya. Baik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan insyaallah pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Karena definisi tadi yang berkaitan dengan idgham mutajanisain sudah kita sebutkan
di awal, dan beliau hanya mentakkid dengan beberapa contoh. Ya. Karena idgham mutajanisain definisinya apa tadi? Yaitu dua huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Nah, kita ambil salah satu contoh tadi yang disebutkan beliau adalah laqad taba. Ta bertemu dengan dal. Dal bertemu dengan ta, afwan. Jadi dia sama makhrajnya tapi sifat berbeda, maka ini idgham mutajanisain. Atau contoh yang lain beliau sebutkan ujibat da'watu. Ujibat da'watu. Tak bertemu dengan dal. Atau beliau kasih contoh yang lain, yadh-dhalamu. Zal bertemu dengan dha. Yadh-dhalamu. Dia makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, semoga apa yang dapat disampaikan ini bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya sehingga Allah berikan kemudahan di dalam memahami ilmu tajwid ini insyaallah taala. Maka insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada penjelasan idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. طيب mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Astaghfiru minkum tafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Menginfokan insyaallah absen akan dimohon sesuai dengan namanya. Lagi nama sudah rangkum, jadi namanya saja. Temukan namanya nanti lakukan lagi. Keren jazakumullah khairan Ustaz dan tetap semangat, sampai jumpa besok insyaallah. Sudah ada pertanyaan Ustaz ya? Bagaimana Ustaz? Ustaz Farhannya sudah keluar. Mungkin nanti nanya di insyaallah beliau akan menjawab. Baik Ustaz. Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, soalnya pembahasan untuk kali ini cukup menarik. Insyaallah. Syukran barakallahu. Kita tanya di teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.